Perkenalkan, nama saya Hesti Parpuntari SPD MSc. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Saya mengajar sesuai dengan bidang ilmu yang saya miliki, yaitu ilmu kimia, khususnya kimia organik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Organik 1. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS, 3 SKS merupakan perkuliahan teori, dan 1 SKS merupakan perkuliahan praktikum. Teknik pengajaran yang akan saya jelaskan di sini yaitu teknik atau metode DIA, Delivery, Instructions, and Assessment. Video ini dibuat untuk pemenuhan syarat sertifikasi dosen SMART 2023, yaitu pada bidang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal sebagai PDD UKT-PT bidang pengajaran. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait teknik pengajaran di IA ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah ini, lalu capaian pembelajaran mata kuliah, serta bagaimana teknik penilaian yang akan saya lakukan pada mata kuliah Kimia Organik 1 ini. Mata kuliah Kimia Organik 1 merupakan mata kuliah yang membahas materi ikatan kovalen senyawa karbon atau biasa kita kenal kekhasan atau karbon, lalu muatan formal, tarikan antar molekul, hibridisasi senyawa organik, hibridisasi sp3, sp2 dan sp, pembentukan ikatan sigma dan pi, resonansi, pemisahan fraksi minyak bumi. Selain itu, kimia organik juga membahas atau mempelajari struktur, sifat fisika, reaksi kimia, serta kegunaan dari beberapa senyawa seperti hidrokarbon yang terdiri atas alkana, alkena, dan alkuna, lalu ada alkohol, eter, alkil halida, senyawa aromatis, aldehid, keton, dan asam karboksila. Pertemuan kelas praktikum didesain dengan topik yang terintegrasi dengan perkuliahan teori ini, sehingga mahasiswa dapat membuktikan secara langsung apa yang dijelaskan oleh dosen selama perkuliahan teori memang berdasarkan percobaan atau penelitian yang sebenarnya. Selain itu, dalam percobaan ini di Kimia Organik 1 ini, mahasiswa juga diharapkan dapat mengasah keterampilan di laboratorium serta membangun sikap ilmiah mahasiswa. Jadi, perkuliahan Kimia Organik 1 ini dapat menciptakan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi S1 Pendidikan Kimia. Mata kuliah ini mempunyai 4 CPMK. CPMK yang pertama yaitu menggambarkan rumus struktur termampatkan, dan rumus struktur mampat termampatkan dari suatu senyawa organik. CPMK yang kedua yaitu menganalisis suatu senyawa organik berdasarkan ikatan kovalen, kepolaran ikatan, muatan formal, dan hibridisasi yang tentunya akan mempengaruhi panjang ikatan dan bentuk molekul dari senyawa organik tersebut. CPMK yang ketiga yaitu menganalisis karakterisasi senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, antara lain alkana, alkena, dan alkuna atau yang kita kenal sebagai hidrokarbon, alkohol, eter, alkil halida, senyawa aromatis, aldehid, keton, dan asam karboksila. CPMK yang terakhir yaitu mengidentifikasi gugus-gugus fungsi senyawa organik melalui praktikum. Nah, CPMK ini nanti akan diturunkan menjadi sub CPMK yang akan dibagi sesuai dengan kebutuhan dari pertemuan yang ada pada mata kuliah ini. Semua informasi yang sudah saya sampaikan tadi selalu saya sampaikan di pertemuan pertama pada minggu pertama. Selain itu, saya juga menjelaskan terkait bagaimana presentasi penilaian yang ada pada mata kuliah ini. Seperti yang dapat dilihat, dan mahasiswa juga dapat mengakses semua informasi terkait mata kuliah ini melalui RPS
yang sudah saya cantumkan, yang sudah saya masukkan di e-learning mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengaksesnya secara pribadi. Setelah dilihat pada RPS ini, ternyata pada penilaiannya ada metode case method. Selain deskripsi mata kuliah dan teknik penilaian, saya juga menyampaikan kontrak perkuliahan mata kuliah ini. Apa itu kontrak perkuliahan? Di sini berisi apa saja hak dan kewajiban saya sebagai seorang dosen dan hak dan kewajiban mahasiswa. Nanti kami akan menyepakati bersama sehingga nanti proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan baik hingga akhir perkuliahan ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan DIA, Delivery, Interactions, and Assessment. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Pada mata kuliah Kimia Organik 1 ini, saya menerapkan asinkronus dan pembelajaran langsung atau sinkronus di kelas untuk kelas teori dan di laboratorium untuk kelas praktikum. Metode asinkronus diterapkan dengan menggunakan e-learning. Biasanya sebelum perkuliahan dimulai, saya meminta mahasiswa untuk mempelajari terlebih dahulu video-video yang sudah saya buat ataupun membaca textbook atau referensi yang saya berikan melalui e-learning. Hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih siap ketika akan mempelajari topik tersebut di dalam kelas. Selanjutnya adalah interactions. Interactions ini berhubungan dengan bagaimana saya berinteraksi ataupun berkomunikasi kepada mahasiswa dengan mahasiswa. Pola interaksi yang saya gunakan di sini terdapat dua hal ya, yaitu pola interaksi yang pertama adalah pola interaksi langsung. Hal ini terjadi biasanya di kelas karena pada saat itu mahasiswa dapat langsung berinteraksi dengan saya, bertanya kepada saya, memberikan pendapat, kritik atau saran selama perkuliahan berlangsung atau real time. Nah, tetapi mahasiswa terkadang belum menemukan masalah atau terkadang belum ada ide ketika perkuliahan sedang berlangsung. Saya tidak menutup akses mahasiswa ketika mereka ingin bertanya ataupun berdiskusi dengan saya di luar jam perkuliahan. Karena saya sudah membuat WhatsApp group khusus untuk mata kuliah dan kelas masing-masing. Dan mahasiswa juga dapat bertanya kepada saya pada forum diskusi yang ada pada e-learning. Yang terakhir yaitu assessment atau dikenal sebagai penilaian. Pada mata kuliah ini ada beberapa aspek yang akan dinilai. Yang pertama yaitu case method, karena memang pada mata kuliah ini ada beberapa topik yang akan menerapkan metode case method. Kemudian ada aspek tugas yang akan saya nilai di sini. Biasanya saya akan memberikan tugas di akhir perkuliahan untuk dikerjakan oleh mahasiswa dan akan dikumpulkan oleh mahasiswa melalui e-learning. Lalu di minggu berikutnya akan dibahas bersama. Kemudian ada kuis dan praktikum. Kuis biasanya diberikan pada saat praktikum ataupun pada saat sudah menyelesaikan 2 atau 3 topik dengan bobot sekitar 15%. Dan yang terakhir adalah ujian tengah semester dengan bobot sekitar 24,66%. Di sini tidak ada ujian akhir semester. Mengapa? Karena pada mata kuliah ini sudah menerapkan case method yang bobotnya 55,34%. Jadi pada mata kuliah ini beberapa topik setelah ujian tengah semester itu diterapkan metode case method. Sehingga penilaiannya adalah bagaimana nanti mahasiswa berhasil mencari penyelesaian masalah dari masalah-masalah yang saya berikan kepada mereka, dan mereka presentasikan bagaimana mereka memecahkan masalah tersebut berdasarkan dengan teori dan pemahaman mereka ataupun ilmu pengetahuan atau hasil kaji dari yang telah mereka lakukan dan diskusi dari kelompok mereka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat tapi tetap masuk, berarti semangatnya luar biasa ya? Iya, Bu. Banyak yang kurang sehat karena memang kondisi udara agak kurang baik ya hari ini. Tapi kita masih tetap harus semangat ya. Nanti kan bisa diatasi pakai
Oke, Anda semua, minggu kemarin ya, minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan al-kana. Apa aja? Sifat-sifat al-kana, penamaan, lalu reaksi dan sintesis. Walaupun cuma sekilas ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke gugus fungsi lainnya atau penggolongan dari senyawa organik lainnya, alkena ya. Ini kita akan membahas materi terkait dengan konformasi dari alkana dan sikloalkana. Apa itu konformasi? Nanti kalian bisa tahu dari penjelasan saya ya. Ini atom karbon di belakangnya. Bisa nggak kalian lihat atom karbon di belakang ini? Kalau kalian lihat dari atom karbon yang di depan ini, nggak bisa. Itu yang dikatakan pandangan dari ujung ke ujung. Makanya dibuatnya hanya satu bulatan. Ya, kenapa? Karena bulatan lainnya itu kan karbon juga di belakangnya, yang punya massa yang sama. Tentu kalau misalnya kita punya massa yang sama, yang terlihat hanya yang di depan aja kan. Makanya dibuat hanya seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan, bagaimana cara menulisnya seperti ini? Buat satu atom karbon saja, lalu kita buat ini atom karbon yang di depan. Yang di depan yang mana? Nanti yang ini kita, misalnya sudut pandang depan kita yang ini yang pertama. Maka ini kita buat seperti ini. Lalu belakangnya kita buat berlawanan. Kenapa? Karena ini adalah posisi paling stabil. Penjelasan lebih lanjut di slide berikutnya ya. Oke, kita lihat ya penjelasan lebih lanjut. Nah, ini misalnya contoh yang lain. Kalau tadi kan sederhana sekali yang etana ya. Nah, sekarang kita ke contoh 3 kloro 1 propanol ya. Dan di situ ada kata-kata atau ada statement C2 dan C3 sebagai pusat perhatian. Apa maksudnya pusat perhatian, Bu? Itu yang akan dibuatkan. Karena C ini kan dari 3 kloro 1 propanol, kan propanol ada 3 karbon ya. Ya, propanol kan ada 3 karbon, CH2, 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 CH ini kan ada 3. Tapi yang akan kita buatkan, posisi ikatannya yang akan kita jadi fokuskan atau pusat perhatiannya adalah C2 dan C3. Nah, bagaimana cara mentransfer atau mengubah ini menjadi rumus dimensional? Ini yang harus kalian ketahui ya. Oke, kita lihat di sini. Bagaimana cara mengubahnya? Yang pertama, kalian kan sudah dikasih tahu ya pusat perhatiannya siapa, ya pada posisi karbon yang mana. Maka kita lihat di sini kan C2 dan C3. Kita buat dulu C2 di sini, C3 di sini. Nah, C2 ini dia mengikat apa aja? Mengikat apa saja? Atom apa aja? C dari CH2 yang di atas, ya kan? CH2OH yang di atas, ya kan? Dan OH, ya kan? C ini dia mengikat CH2 yang di atas dan OH, ya kan? Dan dia mengikat 2 atom hidrogen. Kalau saya tanya, yang punya bentuk atau punya molekul yang besar, kira-kira CH2OH ini atau hidrogen masing-masing satu? Kalau saya buatkan dalam bentuk molekulnya, yang mana yang besar? CH2OH ini atau H2H yang ditulis satu persatu? Kalau saya buat dalam bentuk strukturnya, yang mana yang lebih besar? CH2OH dalam satu kelompok atau H dan H? Atom relatifnya lebih tinggi? Penggabungan CH2OH atau H dan H? CH2OH. Sehingga CH2OH itu kita tuliskan di garis biasa. CH2OH dan H yang lainnya baru kita buatkan ya. Oke, kemudian ini kan C nomor 2 ya. C nomor 3 ini bebas ya, boleh kalian yang 2 di sini, 3 di sini. Ini saya mau mencontohkan itu ya. C nomor 3 dia mengikat apa aja? Cl dan H2. Yang paling besar mana? Cl atau H dan H? Cl. Oleh sebab itu Cl dituliskan di sini ya.
konvensional. Jadi yang harus kalian pahami adalah siapa yang akan besar, siapa yang akan menyebabkan kalau misalnya dia posisinya di sana dia akan mengganggu yang datang ini ya. Sedangkan yang lainnya sisanya itu berarti mendekati mata atau menjauhi mata. Nah, lalu mengubahnya dalam bola pasang ya tinggal diubah aja ya. Tadi ingat ya bahwa kalau dia mendekati mata dan sejajar dengan bidang dia ada garis melewati bola. Kalau tidak ada maka dibuatnya di luar bola ya. Seperti ini ya. Ini ya, di luar bola. Ini masuk, ini di luar ya. Oke, nah sekarang Newman ini yang penting, konformasi Newman ini. Bagaimana cara mengubah ini menjadi konformasi Newman? Kita lihat di sini. C nomor 2 dan C nomor 3 menjadi pusat perhatian. Ya, kita lihat. CL syarat dari membuat konformasi atau membuat struktur dari Newman. Ini baru struktur Newman ya, belum konformasinya. Struktur Newman ini adalah CL dan CH2 harus dibuat pada posisi yang berlawanan tegak lurus. Berarti si CL-nya ini di atas ini. Ini namanya posisi anti ya. CH2 OH dan ini H. Ya, intinya molekul ataupun substituen ya. Substituen lebih tepatnya ya saya sebutkan substituen ataupun cabang gitu ya. Yang tidak menjadi pusat perhatian itu diletakkan berjauhan tapi dia harusnya agak lurus ya. Oke. Nah, kemudian yang ini itu kan baru strukturnya ya. Nah, ini mungkin latihan ya. Latihan nanti akan saya berikan ya di akhir soalnya. Nanti kalian diminta membuat struktur Newman ya atau konfirmasi Newman-nya itu dari atom ini dan pusat perhatiannya tapi dibalik jadi C1 dan C2. Kalau tadi kan C2 dan C3 ya. Ini C1 dan C2. Nah, ini yang saya maksud bahwa proyeksi Newman itu atau struktur Newman itu dia bisa dibuat dari dengan berbagai macam variasi bentuk. Tidak hanya yang seperti ini. Bisa variasi yang eclipse. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan ikatan sigma menyebabkan karbon bergerak, berputar. Jadi kan artinya H awalnya di sini nih, dia berputar ke sini. Makin lama kan dia ada kecenderungan H ini mendekati yang H ini, ya kan? Kalau ini bergerak ke kanan, maka dia akan mendekati ini kan? Dan lain sebagainya. Nah, ada dua jenis konformer ya, eclipse dan goyang. Tapi sebenarnya ada lebih detail lagi ya. Kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, ini contoh konformasi tanah. Karena dia bergerak, kita lihat di sana H-nya itu bergerak yang mendekati H yang di depannya. Karena tadi karbon atau sigma, karena sigma bisa berputar. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ini beberapa jenis konformasi dari Newman ya. Awalnya dia di sini. Hanya. Oh, ketika dia bergerak sedikit, energi aktivasinya tinggi. Tapi ketika dia berubah ke sini, rendah lagi dia posisinya di sini. Ketika dia mendekati ini naik lagi. Kemudian di sini rendah. Hal pertama yang harus kita buatkan apa? Lingkaran ya, atom karbon ya. Oke. Nah, kemudian di C nomor 2 dia mengikat 1 CH3 dan 2 hidrogen ya. Di C nomor 2 dia mengikat 1 CH3 dan 2 hidrogen. Maka CH3 kita letakkan paling atas ya. Paling atas, kemudian hidrogennya yang bawah ya. Oke, yang C nomor 3 sama, tapi CH3 yang kita letakkan di bawah ya. Karena ini posisi paling stabil harus kita buatkan seperti ini. Nah, yang akan kita lihat adalah, coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini ada beberapa konformasi Newman senyawa butana. Ini kan konformasi yang awal yang saya sebut tadi sebagai anti, namanya anti ya. Anti. Kenapa namanya anti? Karena gugus
besar. Misalnya contoh tadi CH2OH, Cl, yang besar itu dia saling berlawanan, makanya namanya anti. Ya, ketika ini kan dia bisa bergerak nih. Saya katakan ya bahwa ini kan dia bisa berputar ya. Tadi kan dia sigma, kata sigma dia bisa berputar ya. Nah, kalau ini bergerak searah jam-jam, berarti kan H ini mendekati CH3 ya? Ya enggak? CH3 akan mendekati yang H ini. H ini akan mendekati H yang ini ya. Nah, bentuk konformasinya itu disebut elliptic. Kenapa? Karena yang saling berdekatan itu hanya H dan CH3 atau gugus kecil dan gugus besar. Tapi dia akan berputar lagi nih. Ya, bergerak lagi ya. Yang posisi di belakang ini kan bergerak lagi. Yang di belakang bergerak lagi kan posisinya menjadi bentuknya seperti ini ya. CH3 bergerak ke sini, maka nanti CH3-nya berubahnya posisinya di sini ya. Kemudian H ini bergerak posisinya di sini dan H ini juga bergerak posisinya di sini. Oke. Ya, oke. Kenapa gugus-gugus ini berdekatan tetapi tidak terlalu berdekatan? Nah, yang paling parah adalah ini. Antara gugus besar dan gugus besar lainnya ini berdekatan, tapi dekatnya itu dekat sekali, ya. Makanya namanya Gaussian dan elliptical. Ini yang paling tidak stabil. Alasannya tahu kenapa? Gugus besar. Ya, gugus besar saling mendekatkan. Akibatnya energi aktivasinya yang posisi ini ya. Oh, nggak kelihatan. Kalau saya kasih laser, jadi di sini ya. Yang ini ya. Nih ya. Karena dia gugus satu dan gugus lainnya saling berdekatan. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini tugas ya. Iya. Saya satu part 4 kan, mulai dari cis. Kalau kalian cisnya mulai dari Asia, berarti di bawahnya ini di atasnya sampai harus tegak lurus. Pokoknya dia kalau misalnya itu sama-sama dia kalau apa bukan ekstra sama material ya, apa beta. Kalau misalnya sama-sama apa, ini kan beta. Maka ini juga beta. Oke, Anda semua sudah selesai? Soal nomor 1? Yang soal ini sudah selesai? Ragu? Sudah selesai tapi ragu, benar apa salahnya? Oke, berarti kita cek aja ya. Seperti biasa ya, kita cek dengan ice breaking, ya, permainan, berhitung, dan memanggil teman ya. Udah pernah kan? Kelipatan 4 ya. Gampang ya, kelipatan 4 yang mendapatkan kelipatan 4 maka akan memanggil nama temannya. Dan temannya itu yang akan bergerak. Oke. Dimulai dari nomor 9. 1, 2, 3, Rani. Ini kadang di soal tes ya ataupun di soal ujian nanti saya tidak menuliskan struktur seperti ini. Saya hanya menyebutkan nama. Misalnya buatlah konfirmasi Newmans gitu ya dari satu bromo butana. Maka kalian buat dulu strukturnya kan.
CH3 ya, CH2BR ya. CH2BR. Ini CH2, CH3. Baru nanti ini dijadikan seperti ini ya, atau dibuatkan struktur seperti itu dulu juga nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini pusat perhatiannya C1 dan C2 ya. Berarti ini dan ini ya. Iya, Bu. Pada C1 dia mengikat substituen apa saja? BR dan H2. BR dan H2. C nomor 2? H2 dan CH2, CH3. Sekarang rumus atau substituen yang besar siapa? Di C nomor 1. BR. Oke. C nomor 2. CH2, CH3. Maka ini akan terhubung berlawanan ya. Nanti. Oke, benar ya? Di sini tulisnya C2H5 boleh ya. Kemudian yang H ini, nah ini yang salah. Yang berputar itu yang H belakang ini ke kanan. Kok melewati ke sini? Belum melewati dong sampai sini. Ya. Itu belum cita-cita. Nah, ini maksudnya itu hanya ini dia tergeser sedikit ke sini, tidak melewati ini. Kemudian H ini mendekati ini udah benar. Nah, lalu ini C2H5-nya itu kita mendekati ini. Harus hati-hati ya. Kalau sekilas benar, kelihatan seperti benar ya. Oke. Kemudian menjadi seperti ini Gaussian ya, dan Gaussian tereklipskan. Benar ya? Ada yang kurang. Tadi apa? Ini harus ada tanda konformasi. Karena ini pada dasarnya bukan struktur yang berbeda, tapi dia struktur dalam ruang yang bergerak. Makanya harus ada tanda timbal balik. Artinya dia sebenarnya berputar-putar struktur itu. Kalau kalian tidak pakai tanda itu, seolah-olah dia dua senyawa atau dua molekul yang berbeda. Oke, Anda semua ada pertanyaan? Oke. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi yang ada di learning ya. Ya, ada pertanyaan? PT-nya bisa di-share. Oh ya, nanti saya share di learning ya. Tolong diingatkan lagi ya. Oke, kalau waktu kita sudah habis ya, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, soal yang belum dibahas silakan dikerjakan ya. Lalu jangan lupa di-submit di learning. Ya, di tugas minggu keempat ya berarti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video perkuliahan pada salah satu pertemuan mata kuliah Kimia Organik 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.